Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersyukur pada hari ini kita dapat kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari. Bapa di surga, demikian juga untuk anugerah Tuhan yang akan Engkau berikan kepada kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini. Biarlah Engkau mengajar kami, menuntun kami, memberikan kami nasihat dan teguran, supaya oleh firman-Mu kami beroleh hikmat untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang mengarahkan hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk dapat memahami firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-12. Kita akan baca ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Hakim-Hakim, pasal 12 ayat 8 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah dia, Ebzan dari Bethlehem, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anaknya perempuan dinikahkannya di luar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel selama 7 tahun. Kemudian Ebzan meninggal dan dikuburkan di Bethlehem. Sesudah dia, Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 10 tahun. Kemudian Elon, orang Zebulon itu, meninggal dan dikuburkan di Ayalon di tanah Zebulon. Sesudah dia, Abdon bin Hillel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki, yang menunggang 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel selama 8 tahun. Kemudian Abdon bin Hillel, orang Piraton itu meninggal dan dikuburkan di Piraton di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kitab Hakim-Hakim menggambarkan periode yang penuh dengan kondisi naik turunnya spiritual dan moral orang Israel. Selain para hakim besar yang memiliki catatan panjang di Alkitab seperti Gideon, Deborah, Yefta, dan Simpson, terdapat juga para hakim kecil, yaitu mereka memiliki catatan yang singkat di dalam Alkitab. Contohnya seperti Ebzan, Elon, dan Abdon yang kita baca tadi. Mereka ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita tentang kepemimpinan. Meskipun pemberitahuan para hakim-hakim kecil ini semuanya singkat dan pada umumnya jarang sekali dibahas, tetapi catatan tentang kisah mereka berperan dalam siklus kepemimpinan yang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim. Pada umumnya, ada 2 perlakuan penafsiran tentang hakim-hakim kecil ini. Yang pertama, para penafsir hanya memberikan penjelasan singkat tanpa mengaitkannya dengan penafsiran konteks yang lebih luas. Atau yang kedua, para penafsir memahami sebagai periode perdamaian karena tidak mencatat berita tentang perang sebagaimana yang didokumentasikan di dalam narasi hakim-hakim besar. Bapak Ibu Saudara, para hakim-hakim kecil ini seringkali tidak dicatat melakukan tindakan penyelamatan besar atau memimpin Israel menuju kehidupan yang saleh. Mungkin saja pada waktu itu terjadi periode kedamaian. Tetapi bagaimana mereka mencapai dan juga memanfaatkan masa damai itu? Dari catatan yang ada, kita perlu memperhatikan bahwa catatan riwayat singkat dari hakim-hakim kecil ini sesungguhnya mencerminkan kemerosotan spiritual dan moral yang terjadi pada zaman itu, di mana mereka terlihat lebih fokus pada kekayaan, status, keluarga besar, dan juga kekuasaan. Kepemimpinan mereka lebih berpusat pada keuntungan dan ambisi pribadi daripada pelayanan kepada Tuhan dan juga umatnya. Dari catatan singkat yang kita baca mengenai hakim-hakim kecil ini, terdapat pelajaran penting yang perlu kita perhatikan. Ada keinginan dan ambisi dari para hakim untuk membangun aliansi dengan bangsa lain, dan keinginan mereka untuk memperluas basis kekuasaan mereka. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara memiliki banyak anak-anak.
Dan di sini tentu terjadi praktek poligami yang tidak alkitabiah. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa ada keinginan atau hasrat untuk menjadi seperti raja. Suksesi jabatan mereka mau turunkan kepada anak cucu mereka. Dan ini ditandai dengan mengendarai keledai yang biasanya dikendarai oleh para raja. Kita lihat catatan mengenai Ebzan misalnya, Bapak Ibu Saudara. Dia dikatakan memiliki 30 anak laki-laki dan 30 anak perempuan. Dan semuanya itu dinikahkan dengan orang di luar kaum keluarganya. Hal ini jelas menunjukkan adanya fokus pada aliansi sosial dan politik untuk memperkuat kekuasaan dan status. Cara damai yang dilakukan adalah dengan melakukan pernikahan. Bapak Ibu Saudara, kemudian ada Abdon. Dikatakan dia memiliki 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang semuanya mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ini menandakan kekayaan, status sosial yang tinggi, dan juga mengendarai keledai ini adalah suatu tanda yang jelas dari pemerintahan dan kekuasaan. Abdon telah memperluas kekuasaannya ke generasi lain di bawahnya. Namun ironisnya, hakim ini dikuburkan di daerah perbukitan orang Amalek. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan orang Israel untuk memiliki tanah ini sehingga ia harus dikuburkan di tanah orang Amalek. Bapak Ibu Saudara, hakim-hakim kecil ini memberikan kepada kita bukti bahwa ada kemerosotan spiritual dan moral yang terjadi di sini. Alih-alih mereka menjalankan tanggung jawab mereka untuk menyelamatkan Israel dan mendorong Israel menuju kehidupan yang saleh, mereka pada dasarnya dicirikan sebagai orang yang materialis dan juga mementingkan diri sendiri serta berambisi kepada kekuasaan. Karakter negatif seperti ini menjadi peringatan bagi kita. Budaya kita pada hari ini juga seringkali mengedepankan ambisi dan kepentingan pribadi, materialisme, serta pemujaan terhadap kekuasaan. Catatan daripada hakim kecil ini memberikan kepada kita beberapa peringatan. Yang pertama, egoisme dan ambisi pribadi tidak menghasilkan karya Tuhan. Kepemimpinan yang berfokus pada diri sendiri serta ambisi pribadi tidak akan membawa kemuliaan bagi Tuhan dan kebaikan bagi umatnya. Yang kedua, materialisme dan pemujaan kekuasaan mengikis nilai-nilai spiritualitas. Ketika kita lebih menghargai kekayaan, status, serta jabatan atau kekuasaan daripada nilai-nilai rohani, maka kita bisa kehilangan arah dan tujuan sejati sebagai pengikut Kristus. Kita tidak lagi hidup di dalam identitas kita yang memberikan makna cara hidup yang berbeda dengan dunia ini, tetapi kita menjadi orang-orang Kristen yang justru mengikuti arus, dan ini bisa melemahkan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, kepemimpinan yang benar adalah tentang pelayanan. Kepemimpinan sejati di dalam konteks Kristen adalah tentang melayani Tuhan dan sesama, bukan tentang memperkaya diri atau mengejar kekuasaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan di dalam kehidupan kita, apakah kita lebih sering mengejar hal-hal yang bersifat duniawi daripada yang bersifat rohani? Apakah kita menggunakan posisi atau berkat yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan orang lain? Ataukah kita lebih berfokus kepada kepentingan pribadi dan ambisi kita sendiri? Kisah para hakim-hakim kecil yang kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim hari ini memberikan pelajaran berharga tentang bahaya materialisme dan egoisme dalam kepemimpinan, ambisi pribadi untuk mengejar kekuasaan bagi diri sendiri. Mari kita mengambil hikmah dari pelajaran ini dan kita mau berkomitmen untuk hidup dan menggunakan jabatan ataupun status yang kita punya, memimpin orang lain dengan integritas, kerendahan hati, dan kesalehan demi kemuliaan Tuhan dan juga kebaikan umatnya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, ampuni kami jika kami telah terjebak di dalam materialisme dan egoisme diri kami sendiri. Ampuni kami jika kami begitu berambisi dengan hasrat akan jabatan dan kekuasaan yang tidak memuliakan nama-Mu. Ajari kami Tuhan, tolonglah kami untuk dapat menjadi pemimpin yang baik sebagaimana yang Engkau kehendaki. Pemimpin yang melayani Engkau dan sesama dengan hati yang tulus dan takut akan Engkau. Berikan kami kekuatan untuk melawan godaan duniawi ini
dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajar dan juga menegur kami. Firman-Mu lah yang akan terus menuntun dan menasehati kami seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan pemimpin hidup kami yang sejati, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.